Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Syafatoda tentang ilmu pendidikan. Nah, kita akan membahas terkait dengan lanjutan buku manajemen pendidikan sekolah ditinjau dari konsep tenaga pendidik dan kependidikan, ya. Nah, kita masuk ke bagian perencanaan dari dimensi waktu, ya. Nah, tentu kalau berbicara mengenai dimensi waktu, teman-teman tidak asing lagi ya terkait dengan perencanaan-perencanaan yang sudah disesuaikan atau sudah dibuat sesuai dengan waktu-waktunya begitu ya. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, di sini kita melihat bahwa pembagian dari perencanaan dari dimensi waktu itu dari mulai jangka panjang, menengah dan pendek. Nah, di perencanaan jangka panjang itu perencanaannya biasanya dia 10 tahun ke atas gitu ya. Kalau perencanaan jangka panjang di 10 tahun ke atas. Dan biasanya di dalam perencanaan jangka panjang ini belum ditampilkan sasaran-sasaran yang bersifat kuantitatif gitu ya. Jadi lebih condong ke arah yang bersifat kualitatif. Jadi deskripsi secara umum begitu ya. Nah, tetapi selain tadi sasaran-sasarannya belum bersifat kuantitatif begitu ya, berbentuk angka terkait dengan bisa biaya dan lain-lain begitu, tetapi lebih kepada proyeksi atau perspektif ya. Jadi proyeksi atau perspektif atas keadaan ideal yang diinginkan dan pencapaian keadaan yang bersifat fundamental. Jadi memang di sini boleh dikatakan di perencanaan jangka panjang itu patternnya adalah keadaan ideal gitu ya, atau bahasanya yang pencapaian yang bersifat fundamental. Yang fundamental itu mendasar. Jadi apa nih begitu yang 10 tahun ke depan begitu ya atau lebih, apa yang menjadi goal atau capaian-capaian target yang akan dilaksanakan begitu. Nah, contohnya adalah Propenas gitu ya. Contohnya adalah Propenas di mana di sini ada program pembangunan nasional. Nah, program pembangunan nasional ini kan secara luas itu kita mengerti bahwa bagaimana pemerintah gitu ya merencanakan proses pembangunan nasional itu tidak mudah gitu ya, karena memang secara lingkup global ya luas sekali gitu ya Indonesia begitu, dengan provinsinya, dengan masing-masing kabupatennya, sehingga pemerintah pusat merencanakan contoh misalkan Propenas di bidang pendidikan begitu ya, karena kita berbicara tentang manajemen pendidikan itu semuanya tuh gitu ya, kondisi-kondisi ideal mengenai 10 tahun ke depan pendidikan sekolah dasar seperti apa begitu ya, atau madrasah ibtidaiyah seperti apa gitu, sekolah menengah pertama seperti apa gitu ya tingkat SMP, sekolah menengah atas atau aliyah seperti apa gitu. Jadi memang di sini yang digambarkan adalah hal-hal yang fundamental dan ideal gitu ya untuk program pembangunan jangka panjang gitu ya posisinya. Nah, selanjutnya itu adalah di jangka menengah. Di jangka menengah tentu perencanaan ini biasanya ya
range waktunya gitu ya, gitu antara 3 sampai dengan 8 tahun. Jadi 3 sampai 8 tahun. Dan biasanya kalau di Indonesia itu 5 tahun lah ya. Di Indonesia itu 5 tahun begitu. Sehingga perencanaan jangka menengah ini penjabaran atau uraian perencanaan dari jangka panjang. Jadi boleh dikatakan turunan dari jangka panjang gitu ya. Jadi berjenjang. Walaupun secara sederhana itu merupakan perencanaan turunan dari jangka panjang, tapi ini juga masih bersifat umum, tetapi sudah ditampilkan sasaran-sasaran atau target-target program yang diproyeksikan secara kuantitatif. Jadi terlihat gitu ya angka-angkanya, persentasenya berapa harus tercapainya dari target atau sasaran yang ideal begitu yang harusnya dicapai oleh pemerintah. Jadi memang seperti itu. Nah, contohnya adalah Propeda ya, terlihat Propeda ya, program pembangunan daerah. Jadi memang secara sederhana ini di program jangka menengah ini itu merupakan program-program yang ada di daerah gitu ya. Ada di daerah. Turunan dari jangka panjang ke pemerintah kabupaten gitu ya, di daerah gitu. Provinsi gitu. Sehingga akan terlihat bagaimana proses-proses turunan yang sudah dibuat oleh nasional gitu ya, pemerintah pusat gitu. Nah, yang terakhir yaitu adalah perencanaan jangka pendek gitu ya, atau boleh dikatakan short term planning gitu. Jadi tentu dengan namanya berbeda ya, kita sudah mengerti bahwa ini adalah waktunya kurang lebih 1 tahun gitu ya, maksimal 1 tahun gitu. Nah, perencanaan jangka pendek ini atau tahunan ini boleh dikatakan disebut sebagai perencanaan operasional gitu, operasional. Jadi annual operational planning. Contohnya adalah ya proyek-proyek yang ada di daerah begitu. Jadi boleh dikatakan kalau yang jangka pendek ini adalah implementasi dari program-program jangka menengah gitu. Jadi memang inilah yang harus benar-benar diawasi ya, ada controlling. Karena jangka pendek ini program-program pendidikan terutama ya, kayak misalkan nanti eksekusi terkait dengan pembangunan sarana prasarana, gedung sekolah gitu ya, gedung SDN, gedung SMPN, gedung SMAN gitu ya, atau MAN gitu, itu dieksekusi. Nah, maka memang terkait dengan perencanaan dari dimensi waktu ini, panjang, menengah, dengan pendek, ini memang saling berkaitan. Dan kita secara sederhana sebagai warga negara Indonesia, stakeholder pendidikan gitu, maka boleh gitu ya, atau boleh menjadi sebagai controlling atau pengawas dari program-program yang ada gitu ya, karena memang secara hierarki kepengawasan gitu, warga masyarakat gitu, warga Indonesia, WNI boleh gitu ya secara umum gitu untuk melihat dan mengawasi berbagai program-program pemerintah. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang menyimpang terkait dengan perencanaan lalu aplikasi evaluasi dari program pendidikan ya, baik dari pusat, daerah, atau di instansi terkecil begitu, itu akan sangat amat bisa
dipantau oleh masyarakat. Dan sekarang kementerian-kementerian pun atau pemerintah-pemerintah daerah atau yang di bawahnya itu biasanya menyediakan layanan pengaduan. Jadi kita memang warga masyarakat diminta untuk proaktif dalam rangka mengawasi program-program pendidikan, terutama ya kita berbicara di pendidikan dari tingkat pusat sampai tingkat di bawah begitu ya. Baik, itu ya terkait dengan perencanaan dari dimensi waktu ya. Jadi ada panjang, menengah, dan pendek. Jadi kalau panjang itu 10 tahun ke atas, kalau menengah itu ya 5 tahunan, kalau yang pendek itu 1 tahun. Dan ini memang simultan gitu ya. Nah, baiknya juga sekolah itu membuat program-program seperti ini sehingga nanti blueprintnya akan terlihat gitu, dan itu menjadi acuan sekolah ya di dalam rangka nanti mengembangkan sekolah, sehingga nanti ketika sekolah sudah memiliki target-target seperti itu akan lebih mudah ya mengevaluasinya gitu, indikator-indikator ketercapaian seperti apa gitu. Nah, maka seluruh stakeholder yang ada di sekolah, baik pimpinan, kepala sekolah sampai bawah, ikut terus berinovasi, terus kreatif ya, terus berkinerja dengan baik gitu, dengan target-target yang sudah ada. Begitu itu akan lebih mudah gitu untuk menjadi sekolah yang adaptable terkait dengan lingkungan kekinian begitu ya. Itu manfaat salah satunya terkait kita melakukan perencanaan program pendidikan gitu ya. Baik, itu secara sederhana penjelasan atau ulasan dari bab 1 ya mengenai perencanaan pendidikan. See you next letter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.